Baik, ini merupakan jurnal yang kami jadikan sebagai bahan belajar, di mana jurnal ini sudah saya translate, dan ini merupakan translatean dari jurnal tersebut. Di jurnal ini, hal yang menarik yang saya dapatkan yaitu di sini dikatakan bahwa ada 5 langkah untuk menafsirkan FTIR. Nah, salah satu langkahnya itu adalah dengan mengidentifikasi jumlah pita serapan di seluruh spektrum IR, di mana di sini dikatakan bahwa apabila spektrumnya itu memiliki 5 kurang dari 5 pita serapan, maka senyawa itu eh, dianalisis sebagai senyawa organik sederhana. Sedangkan kalau misalnya itu spektrum FTR-nya itu memiliki lebih dari 5 pita serapan, maka sampel itu akan disebut sebagai molekul kompleks. Nah, kemudian muncullah pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mengapa jumlah pita serapan pada spektrum FTIR itu dapat digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu molekul? Kemudian, apakah ada pengecualian di mana senyawa kompleks itu dapat memiliki sedikit pita serapan pada spektrum FTIR? Nah, kemudian pertanyaan ini saya translate dan kemudian saya masukkan ke AI ChatGPT berserta dengan jurnal yang bahasa Inggris. Nah, di sini ChatGPT sudah menjelaskan jawaban dari pertanyaan saya. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan yang saya tanyakan, ChatGPT menjelaskan bahwa ya ternyata ada pendekatan, ternyata ada pengecualian bahwa senyawa kompleks ini pun ternyata itu bisa menghasilkan pita serapan yang lebih rendah. Nah, di sini ada beberapa faktor atau beberapa alasan yang diberikan sama ChatGPT, dan di poin ketiga ini yang eh, bisa saya pahami, di mana arti dari poin ketiga ini adalah eh, pengecualian itu bisa terjadi apabila mode getaran tertentu itu mungkin lemah atau terlarang dalam spektroskopi inframerah sehingga mengurangi jumlah pita serapan yang dapat diamati. Nah, hal ini bisa divalidasi dari sumber jurnal yang saya dapatkan, di mana di eh, jurnal ini dikatakan bahwa eh, adanya pita serapan inframerah yang signifikan itu disebabkan oleh getaran regangan. Nah, di mana ini menjawab pertanyaan pertama saya tadi, yaitu mengapa sih pita serapan itu tuh bisa dijadikan identifikasi dalam serapan dalam metode FTIR, karena ternyata eh, pita serapan ini itu akan muncul ketika adanya getaran setelah eh, sinar inframerah itu dipancarkan terhadap suatu eh, gugus. Contohnya itu di sini ada gugus azometin. Nah, di sini divalidasi juga bahwa untuk menjawab pertanyaan saya yang kedua tadi, bahwa apakah ada pengecualian walaupun dia itu sudah senyawa kompleks tapi dia itu pita serapannya itu bisa lebih rendah. Nah, di sini dikatakan bahwa benar ada pengecualian. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai bilangan gelombang si gugus azometin itu yang merupakan senyawa kompleks itu ternyata bisa lebih rendah dibandingkan ligannya, dan itu dipengaruhi karena eh, beberapa hal, yaitu di sini dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena adanya pengikatan antara nitrogen dengan ion logam. Kemudian karena tidak adanya gugus OH fenolik dalam kompleks logam mengkonfirmasi terjadinya deprotonasi dan terbentuknya ikatan ligan dengan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan si senyawa kompleks ini tuh pita serapannya itu bisa lebih rendah. Sekian yang saya sampaikan.